Nah gini nakama, di tengah lautan yang tak berujung itu nih, di mana petualangan dan misteri saling berpadu itu, terdapat satu harta karun legendaris yang telah menarik perhatian bajak laut dan pencari harta selama berabad-abad ini, One Piece nakama. Namun di balik pencarian yang penuh tantangan ini ya, tersembunyi sebuah teori yang mungkin mengubah segalanya. Apa jika One Piece, harta yang dicari oleh Goldie Roger dan para bajak laut lainnya itu sebenarnya terletak di dasar laut, tersembunyi di antara gelombang di sana dan rahasia yang belumlah terungkap? Itu menarik loh. Perjalanan penuh lika-liku ini kita akan menyelami kata-kata terakhir Roger yang misterius, menjelajahi petunjuk-petunjuk yang tersebar di seluruh dunia sendiri, dan mengungkapkan hubungan antara raksasa paus tersebut dan harta karun yang hilang. Mengapa Raftel, pulau terakhir yang ditemukan oleh Roger tersebut, belum pernah dijumpai oleh orang lain? Apakah ada teknologi kuno yang menyembunyikannya dari pandangan sendiri? Bagaimana Luffy dan kawan-kawan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, sini menarik loh. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas seluruh cerita di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini nakama, di dunia yang penuh dengan petualangan dan misteri itu, tidak ada seri yang mampu menyaingi One Piece kan. Dalam hal teori dan spekulasi udah keren banget sih. Sejak pertama kali muncul ya, One Piece sendiri telah memikat hati jutaan para fan dan kisahnya itu sangat-sangat mengesankan dan susah untuk dilupakan. Di balik semua itu memang ada satu teori yang telah beredar selama bertahun-tahun yang mungkin menjadi kunci memahami akhir dari perjalanan Luffy dan rekan lainnya. Teori ini mengatakan bahwa One Piece, harta karun legendaris yang dicari oleh banyak bajak laut itu mungkin tersembunyi di bawah permukaan laut. Teori ini bukanlah hal baru. Sejak awal perjalanan One Piece, para fans telah berspekulasi tentang lokasi harta karun ini. Beberapa teori telah terbukti benar ya, sementara yang lain telah dibantahkan. Namun ada satu teori yang tampaknya memiliki daya tarik tersendiri, yakni bahwa One Piece mungkin terletak di dasar laut. Teori ini telah ada sejak lama dan meskipun sulit untuk menentukan kapan tepatnya teori itu muncul, banyak yang percaya bahwa ini adalah salah satu teori paling awal yang ada nakama. Salah satu alasan kenapa teori ini begitu menarik adalah karena kata-kata terakhir Goldie Roger kala itu, sang raja bajak laut. Dalam momen yang sangat dramatis, Roger mengatakan bahwa jika seorang ingin mendapatkan harta karunnya, mereka harus mencarinya. Namun ada satu kalimat yang menarik perhatian banyak orang. Aku telah meninggalkan segalanya di sana. Beberapa penggemar berpendapat bahwa kalimat ini bisa diartikan dengan cara yang berbeda, yaitu bahwa harta karun tersebut mungkin tersembunyi di dasar laut. Bukankah itu menarik tuh? Nah ketika kita melihat kembali ke awal cerita ya nakama, kita menemukan petunjuk-petunjuk yang mendukung teori ini. Misalnya dalam salah satu bab, bagi salah satu karakter yang cukup terkenal menemukan peta harta yang mengarah ke sebuah harta karun yang terletak di bawah air. Ini adalah momen penting petunjuk menunjukkan bahwa di kisah One Piece ada harta karun yang tersembunyi di bawah permukaan air laut. Menariknya ada saat yang sama pula Bagi juga kehilangan kemampuan untuk berenang setelah secara tidak sengaja memakan buah iblis. Ini menambah lapisan menarik pada cerita kan, dimana kita melihat bahwa harta karun yang dicari bisa jadi berada di tempat yang sangatlah berbahaya. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan Grand Line, jalur berbahaya yang harus dilalui oleh para bajak laut untuk mencapai Raftel kan, pulau terakhir yang hanya ditemukan oleh Roger sendiri. Kenapa pulau ini belum ditemukan oleh orang lain? Banyak yang berpendapat bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar navigasi yang sangatlah rumit. Mungkin pulau ini tidak hanya tersembunyi ya, tetapi juga terletak di bawah air sana. Itu menjadikannya semakin sulit untuk sangat dijangkau lebih dekat lagi. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa pulau Raftel dulunya adalah bagian dari dataran dan daratan yang lebih besar lagi. Tetapi akibat kenaikan permukaan air laut selama berabad-abad yang hilang itu, pulau ini kian terendam banjir. Ini bukan sekedar teori nakama. Kita tahu bahwa permukaan air laut telah naik sekitar 200-an meter ya, yang berarti banyak daratan yang hilang di sana. Jika One Piece memang tersembunyi di salah satu daratan yang tenggelam itu, maka tidak heran jika tidak ada yang bisa menemukannya kan. Kembali ke cerita awal nakama, kita juga dihadapkan pada karakter Crocus dan Labun kan. Crocus yang kita ketemui di awal Grand Line itu memberitahu bahwa
Straw Hat Pirate bahwa Raftel adalah pulau terakhir yang bisa ditemukan. Namun menariknya mereka tidak benar-benar menemukan pulau yang nyata loh, melainkan hanya bertemu dengan Labuan sendiri, seekor paus raksasa ini, dan menimbulkan pertanyaan lain. Apakah Raftel benar-benar ada, atau apakah itu hanya mitos yang diciptakan untuk menjaga rahasia harta karun sendiri? Ada juga spekulasi bahwa Raftel mungkin tidak hanya sekedar pulau, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar, di mana paus-paus berperan penting di sana. Dalam banyak kesempatan kita melihat hubungan antara paus dan petunjuk menuju Raftel. Misalnya Road Poneglyph yang merupakan kunci untuk menemukan Raftel sendiri seringkali terhubung dengan paus kan. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada hubungannya lebih dalam antara paus dan harta karun yang dicari. Ketika kita melihat lebih jauh nakama, kita juga menemukan bahwa di sepanjang perjalanan mereka, para Straw Hat seringkali dibantu oleh paus kan. Ketika mereka melewati Red Line, mereka dibimbing oleh paus-paus yang menunjukkan jalan. Ini menambah lapisan misteri lagi, di mana kita tahu ya dan bertanya-tanya apakah paus-paus ini memiliki pengetahuan tentang keberadaan Raftel dan juga One Piece. Ingat ya, di Pulau Zou sendiri, bukankah di sana ada pohon yang mirip identik dengan paus nih, dan bentuknya agak cukup aneh tuh. Apakah itu juga merupakan sebuah clue tersendiri? Nah, selain itu nakama, salah satu hal yang menarik itu adalah bagaimana Oda Sensei menciptakan One Piece sendiri itu seringkali menyiapkan elemen-elemen yang tampaknya tidak berhubungan ya, tapi pada akhirnya saling terhubung malahan. Misalnya saat kita melihat kembali ke masa lalu, kita menemukan bahwa ada banyak referensi tentang paus dan harta karun yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada rencana yang lebih besar di balik semua ini. Kembali ke teori tersebut, mungkin tersembunyi di bawah laut ya. Kita bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Mungkin ada sebuah pulau yang terendam dan hanya bisa diakses melalui jalur tertentu yang hanya diketahui oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus. Ini bisa menjelaskan kenapa tidak ada yang pernah menemukan Raftel meskipun banyak yang mencarinya. Ada juga nakama kemungkinan bahwa pulau ini dilindungi oleh teknologi kuno yang diciptakan oleh kerajaan tersebut. Kita tahu bahwa kerajaan kuno memiliki teknologi yang sangat maju ya, bahkan lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Mungkin karena telah menciptakan cara untuk menyembunyikan pulau ini dari pandangan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Satu lagi nih, aspek menarik dari teori ini adalah bagaimana hubungan antara Luffy, Poseidon, dan paus-paus ini. Dalam banyak kesempatan kita melihat bahwa Luffy sendiri memiliki ikatan yang kuat dengan makhluk laut dan juga Poseidon kan, yang merupakan salah satu karakter penting dalam ceritanya. Itu memiliki hubungan dengan paus pula loh. Itu jelas menimbulkan pertanyaan lagi, apakah Luffy dan Poseidon memiliki peran penting dalam menemukan One Piece ke depannya? Ya bisa aja. Ketika kita melihat kembali ke masa lalu, kita juga menemukan bahwa ada banyak referensi tentang pulau yang tenggelam dan juga paus itu. Dalam salah satu babnya kita melihat gambaran paus yang berenang di sekitaran pulau yang tenggelam. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan antara paus dan harta karun yang dicari nakama. Nah, dengan segala petunjuk ini kita bisa mulai membayangkan ya bagaimana One Piece mungkin tersembunyi. Mungkin ada sebuah pulau yang terendam di sana dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus. Ini bisa menjelaskan ya kenapa tidak ada yang pernah menemukan Raftel meskipun banyak yang telah mencarinya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menemukan pulau ini. Jika pulau ini memang terendam, bagaimana cara kita menemukannya lagi? Mungkin ada cara untuk melacak pergerakan paus untuk menggunakan teknologi kuno untuk menemukan jalur menuju pulau tersebut. Jelas ini adalah tantangan yang harus dihadapi Luffy dan para aliansinya ya, karena sekarang ini saganya itu yang sedang berada di Elbaf. Mungkin di Elbaf lah segala sesuatu yang menarik tentang senjata atau bahkan teknologi kuno itu akan diungkapkan di sana dan menjadi salah satu momentum untuk menemukan Road Poneglyph terakhir itu sebelum mencapai Raftel kan? Ya bisa aja terjadi nakama. Di akhir cerita kita dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah One Piece benar-benar ada? Apakah itu hanya mitos yang diciptakan untuk menjaga rahasia harta karun sendiri? Ya, itu menjadi salah satu hal yang menarik, dan spekulasi ini menjadi gambaran bagaimana perjalanan Luffy itu dan mereka para aliansinya untuk mengungkapkan masa depan yang menyelimuti kisah One Piece kan? Perjalanan epic yang telah membawa kita melintasi lautan luas dan menghadapi berbagai tantangan. Teori bahwa One Piece mungkin tersembunyi di dasar laut menjadi semakin menarik dan penuh makna. Kata-kata terakhir Goldie Rogers yang penuh misteri hingga petunjuk yang tersebar di seluruh dunia kan. Nah, setiap elemen-elemen dalam cerita itu mengarah pada satu kesimpulan. Pencarian One Piece bukan hanya tentang menemukan harta karun, tetapi juga tentang mengungkapkan takdir kebenaran yang lebih dalam tentang sejarah tersebut. Nah, Raftel pulau terakhir yang hanya ditemukan Rogers itu mungkin bukan sekedar tempat, tapi simbol dan perjalanan yang harus dilalui oleh setiap bajak laut. Tantangannya dari Luffy dan juga aliansinya, kita bisa melihat ya pencarian mereka adalah refleksi dari perjuangan untuk mencapai impian dan mengatasi rintangan yang ada. Hubungan antara paus raksasa, harta karun,
karun yang hilang melimpah lapisan misteri menunjukkan bahwa alam dan makhluk di sekitarnya memiliki peranan penting dalam perjalanan ini. Akhirnya kita akan merenungkan bahwa One Piece bukan hanya sekedar harta yang terpendam, tetapi juga pelajaran tentang keberadaan dan juga informasi mungkin ya tentang pesan-pesan dari Joy Boy sendiri kan. Bukankah ini menarik? Dan apalagi sekarang ini dan ke depan nanti kisah-kisah tentang Joy Boy akan banyak diungkapkan. Semangat nakama dengan semua petunjuk yang ada ini. Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.